Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa ba'sa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan shadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak Ibu semuanya sehat insyaallah nggih? Alhamdulillah. Ini musim yang banyak yang lagi kena sakit ini. Nggih. Di banyak masjid banyak yang flu. Nggih. Sebagian masjid menulis ulang, sebagian yang sakit pakai masker. Karena memang sekarang musimnya musim pergantian nggih. Orang Jawa sanjan apa musim ketiga nggih, apa kedua nih, musim dingin lagi. Kadang-kadang pagi sehat, malam tiba-tiba flu. Maka bagi panjenengan yang sehat, alhamdulillah kita sangat bersyukur, nikmat yang sangat besar di antara salah satu bekal atau modal terbaik untuk ibadah kita, yaitu kesehatan. Kita akan menjadi lebih mudah menjalankan taufik dari Allah untuk bisa tegak ibadah dengan didukung kesehatan yang baik. Ada salah seorang yang tidak kuat menahan ujian sakit, Bapak Ibu semuanya. Orang ini punya dua anak, dua-duanya tenaga kesehatan. Subhanallah. Ini tetangga dulu di Klaten. Saya kaget dikabari kok beliau meninggalnya dengan cara seperti itu. Pensiunan, sudah pensiun, punya dua rumah di perumahan itu, yang satu untuk anaknya yang barep, yang satu untuk istirahat beliau. Tapi beliau sering tidur di tempat anaknya ini. Satu waktu beliau ke rumah samping dan ternyata sampai sore enggak kunjung balik ke rumah utama. Ketika ditiliki ternyata gantung diri. Subhanallah. Padahal dua-duanya anaknya di kesehatan. Kenapa? Sakit yang sudah terlalu lama. Beliau sakitnya mungkin sudah sekitar 3-4 tahun. Komplikasi diabetes dan sebagainya. Karena tidak kuat mungkin menahan rasa sakitnya, sehingga beliau melakukan hal yang justru menjadikan akhir masanya su'ul khotimah. Rasulullah bersabda, innamal a'malu bil khawatim. Amal itu bergantung kepada akhirnya. Maka kita yang sudah rajin seperti ini sungguh terus berharap kepada Allah agar diistiqomahkan sampai nanti ajal menjemput. Sebagian kita mungkin sudah rajin ke masjid, sudah rajin zikir, sudah rajin sholat, tapi jangan pernah mengklaim bahwa saya pasti akan istiqomah sampai akhir. Kita tidak tahu. Kita hanya bisa berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini, agar kita tetap terus sampai akhir masa diambil dalam kondisi baik. Bukankah kita tahu ketika kita mempelajari tentang hadis penciptaan manusia itu nih, maka di akhir hadis dikatakan inna ahadakum ya'malu bi amali ahlil jannah, hatta sebagian di antara kalian beramal dengan amalan ahli surga, hatta sampai jarak panjenengan dengan surga itu ila diro, kecuali sejengkal saja. Di pandangan manusia ini orang surga ini. Serajin pol-polan, soleh pol-polan. Fayasbiqu alaihil kitab, tetapi dia terdahului oleh tulisan di kitab induk, Lauhul Mahfuz, bahwa dia adalah penduduk neraka. Fayamalu bi amalin ahlil nar. Tiba-tiba dia berubah di akhir masa dengan amalan ahli neraka. Fayadkhuluha, dan dia masuk neraka. Subhanallah. Dan kisah seperti ini sudah ada sejak di zaman Rasulullah SAW. Riwayat dari Sahal, seorang sahabat Nabi Muhammad SAW, ketika mengikuti peperangan
kemudian ada waktu istirahat, Rasulullah duduk, sahabat pun duduk. Maka dia mengatakan, sungguh fulan itu loh yang paling hebat perang kali ini. Rasulullah menyebutkan orang itu di neraka, yang hebat itu di neraka. Kenapa dikatakan hebat? Tidaklah ada orang terpisah dari kelompok musuhnya kecuali dikejar dan ditikam oleh dia. Puluhan orang meninggal karena dia. Berarti hebat banget. Maka sahabat mengatakan hebat sekali dia hari ini. Tapi Rasul mengatakan dia di neraka. Maka kemudian seorang sahabat mengikuti ketika pasca istirahat, ikuti ketika dia perang. Kemudian di akhir peperangan mendapatkan banyak sekali luka. Enggak kuat menahan rasa sakit. Diletakkan pedang, dia tusukkan ke dadanya. Meninggal dengan bunuh diri. Maka orang ini mengabarkan kepada Rasulullah, betul ya Rasulullah, sesungguhnya dia mati bunuh diri. Kalau kita lihat mengapa bisa terjadi seperti ini Bapak Ibu semuanya, ini persoalan hati. Jadi makanya ibadah itu selalu hati yang hadir, fisik yang datang. Fikih itu harus betul, iya. Tetapi hati ikhlas itu wajib. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu dina hunafa. Memang kita diciptakan oleh Allah untuk beribadah dengan syarat ikhlas kepada Allah. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Quran surah Al-Kahfi ayat terakhir. Seseorang yang ingin bertemu dengan Rabb-nya, maka diberi syarat dua. Falyamal amalan shalihan, dia beramal soleh, wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Pembahasan ini saya kira jenengan sudah paham semua. Tentang amal soleh ini, maka disyarati dua lagi, yaitu ikhlas karena Allah dan ittiba. Ikhlas karena Allah dan sesuai dengan contoh Nabi Muhammad SAW. Itulah mengapa kita duduk seperti ini. Harapannya kita semakin bersesuaian dengan apa yang Rasulullah contohkan. Gini Bang, Bapak Ibu, kita duduk seperti ini dalam rangka untuk menghilangkan kejahilan. Kata Imam Ahmad, supaya berkah. Jikalau duduk kita di majelis dalam rangka untuk menghilangkan ketidaktahuan kita, bukan dalam rangka untuk menyalah-nyalahkan orang, mendebat orang ya, tapi untuk menghilangkan kejahilan kita, maka keberkahan datang pada kita insya Allah. Jadi sekali lagi, mari kita perhatikan ya, tentang kondisi hati kita agar kita berakhir baik. Tentu yang sangat kita ingin adalah berakhir dengan kebaikan. Kita bicara tamasya ke negeri akhirat, selalu membicarakan bagaimana kita selamat di akhirat yang sebenarnya merancangnya per hari ini Bapak Ibu semuanya. Detik demi detik yang kita lewati hari ini adalah bentuk cara kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam Quran surah Saba ayat 13. Wa qalilum min ibadiyasy syakur. Kata Allah, sedikit di antara hambaku yang bisa bersyukur kepadaku. Kalau Allah yang berfirman pasti benar, pasti benar. Dan Imam Asy'adi rahimahullah ta'ala dalam kitab tafsirnya mengatakan ini adalah kabar yang benar. Dan kita hari ini membenarkan, ya enggak Bapak Ibu? Coba kalau perumahan ini berangkat 20%-nya saja, tebak nggak ini? 20% saja. Warga perumahan sini datang ke masjid ngaji pagi. Saya kira umpuk-umpukan, banyak banget. Faktanya mungkin enggak sampai 10% gitu. Ya enggak? Artinya kabar itu benar. Wa qalilun min ibadiyasy syakur, sedikit di antara hambaku yang bisa bersyukur kepadaku. Maka di antara yang menjadi doa kita adalah, ya Allah, jadikan saya orang yang sedikit itu. Maksudnya orang sedikit yang disebut dalam Quran surah Saba ayat 13. Kita ingin ditakdir oleh Allah menjadi orang yang sedikit, maksudnya adalah orang yang bisa bersyukur itu. Kalau jangan lihat tafsirnya, ayat pendek ini dikatakan tentang, lihatlah Quran surah Al-Kautsar. Ini diantara tafsir untuk mentafsir ayat ini. Inna a'tayna al-kautsar. Setelah engkau Muhammad diberikan nikmat yang besar Al-Kautsar, fasholli li rabbika wanhar. Dua dimensinya selalu. Bersyukur kepada Allah dengan sholat, berarti persoalan ibadah mahfud, persoalan zikir kita, persoalan sholat kita, dan semuanya. Wanhar, ini persoalan kita menghitan sebagian harta kita untuk dibagikan ke orang lain. Ya enggak? Harta kita dihitan gitu, sebagian untuk zakat kita, untuk sedekah kita. Jadi bentuk syukur selalu dua ini.
Bagaimana hubungan kita dengan Allah baik, bagaimana hubungan dengan sekitar baik. Maka Bapak Ibu semuanya, sekali lagi semoga semua yang hadir termasuk orang yang sedikit itu. Dan memang ini doa yang kita panjatkan hari-harian. Di antara doa salah satu sujud saya di antaranya adalah Allahumma ja'alni minal qalil. Ya Allah, jadikan saya termasuk orang yang sedikit, sambil memahami, oh memang sedikit yang bersyukur kepada Allah. Pada di antara unsur surga yang kita bertamasyak sana adalah persoalan syukur ini. Ibu-ibu semuanya, dulu saya pernah sampaikan, kalau ibu-ibu sabar kuat insya Allah, ini syukur bumbuan. Punya suami pecicilan sedikit udah nggak bersyukur biasanya. Subhanallah. Nah, Bapak Ibu semuanya, ada satu kisah nih dari Fudail ibn Iyad. Jadi nggak tahu nih, beliau siapa? Saya termasuk yang mempelajari sejarah beliau cukup dalam karena menakjubkan. Karena saya bertemu dengan banyak jamaah yang semisal. Ada orang datang ke saya, Ustaz, sebutkan semua dosa. Sudah saya lakukan semuanya. Beliau nangis datang. Ngaji itu nangis. Karena orang kalau bersalah, merasa bersalah, kemudian ngaji, menangis itu tanda insya Allah dapat hidayah. Beliau menangis. Apakah orang kayak saya masih diampuni, Ustaz? Sebutkan semua keburukan, sudah saya lakukan semuanya. Membunuh sudah, dipenjara 2 kali, 2 orang yang dibunuh, subhanallah. Mabuk-mabukan sudah, berzina pekerjaan saya, bayangin. Ini masih muda ini, punya anak baru kelas 1 SMP sekarang. Tapi kemudian sekarang jadi penggerak dakwah salah satu masjid yang saya ngisi di situ. Masya Allah. Jadi itulah yang saya katakan bahwa kita tidak tahu akhir masa hidup kita. Yang dulu begitu, kalau Allah mau rubah, bisa saja. Apa yang sulit buat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fudail bin Iyad mengatakan kepada seseorang ketika bertemu dengannya, berapa umurmu hari ini? Maka orang itu menjawab, 60 wahai Aba Ali. Fudail bin Iyad punya anak namanya Ali. Maka kemudian Fudail menyitir salah satu ayat dalam Quran surah Al-Insyiqaq ayat 6 kalau nggak kesini. Ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaki. Kata Fudail kepada orang itu, sesungguhnya sejak 60 tahun yang lalu engkau sedang berjalan dengan susah payah semakin dekat menuju kepada Allah, dan ketahuilah ketika engkau umur 60 tahun berarti sudah hampir ketemu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Sudah hampir mati. Engkau berjalan sejak 60 tahun yang lalu. Jenengan yang sekarang punya umur 50 tahun, berarti jenengan sejak dulu 50 tahun yang lalu jenengan berjalan makin dekat, makin dekat, makin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika 60 tahun sudah hampir sampai, kata Fudail. Dan ini bersesuaian dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "A'maru ummati ma baina sittin ila sab'in." Memang umur umat ini antara 60 sampai 70 saja. Sedikit yang dilebihkan dari angka itu. Berulang kali saya sampaikan untuk mengingatkan pada diri kita masing-masing. Maka kemudian orang ini secara spontan mengatakan, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Orang Cilacap itu mantap banget kalau ngomong itu ya. Kalau dapat kabar duka itu, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Medokpol. Kemudian Fudail mengatakan, tahukah tafsir kalimat yang kau katakan tadi? Maka terangkan kepadaku wahai Aba Ali. Maka diterangkanlah. Sesungguhnya kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu artinya inna sesungguhnya aku tuh hambanya Allah. Wa ilaihi raji'un, dan aku akan balik kepada dia Allah. Kemudian dia melanjutkan. Jikalau engkau tahu bahwa engkau akan balik kepada Allah, ketahuilah engkau akan berada di satu mauqif, dalam satu keadaan ketika dibangkitkan, engkau akan dihadap-hadapkan dengan Allah. Kita berhadapan dengan Allah. Ini yang sering saya katakan, soal fikih jangan banyak bertengkar. Kadang-kadang satu masjid bertengkar antara satu madhab dengan madhab yang lain, ngapain? Masing-masing kita akan bertemu dengan Allah sendiri-sendiri. Saya tidak menanggung fikihnya orang lain. Pekerjaan kita itu bagaimana kita memilih agar paling bersesuaian dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai geseh nih bisa. Soal orang lain kita ingatkan ya, tapi orang lain mau memilih pilihannya silahkan. Karena masing-masing akan berada di hadapan Allah masing-masing, Bapak Ibu semuanya. Jangan enggak bisa mengajak suami. Jangan berhadapan masing-masing. Kata Fudail, jikalau engkau tahu bahwa engkau akan berhadapan dengan Allah, engkau harus tahu engkau
pasti ditanyai. Tentang umur kita, tentang kesehatan mata kita, tentang kekayaan kita, tentang ilmu kita, amanah ilmu kita. Tentang setiap detik waktu yang berlalu pasti ditanyain. Kata Fudail, jikalau engkau tahu bakal ditanyain, pastikan kau siapkan jawaban yang baik. Baik Bapak Ibu semuanya. Artinya apa? Hari ini kita sedang membuat jawab. Pagi ini, pertanggal hari ini, Ahad hari ini, dulu ngapain? Saya duduk di majelis, ya Allah. Kita akan berhadapan masing-masing Bapak Ibu semuanya. Hari itu, pada saatnya nanti. Ada seorang jamaah pengacara kondang di Jogja. Saya katakan pada beliau, jenengan sekarang membela orang mas. Nengkono membela DWW, kurung tentu iso. Ya, Bapak Ibu, sekarang kita belain orang nih. Di sana boro-boro belain orang, belain diri sendiri aja belum tentu bisa. Maka kemudian orang ini mengatakan, lantas apa yang harus saya lakukan bagi Fudail? Maka beliau mengambil salah satu hadis Nabi Muhammad SAW terkait dengan harusnya bagaimana kita bersikap. Ketika kita tahu waktu kita tinggal sedikit, 60 tahun Bapak Ibu, tinggal sedikit ya. Walaupun yang 30 tahun itu belum tentu lama ya. Ada seorang jamaah itu hanya punya keperluan kecil, mau beli es teh. Bayangin, mau beli apa? Es teh. Karena ada tamu, dia beli es teh. Es teh yang kapan itu? Dari arah selatan, di depan puskesmas Bangun Jiwo. Saya tinggalnya di sana. Dia berhenti, mau nyebrang ini. Karena bakul esnya di sini. Dia nyebrang begini, dari sini ditabrak mobil JNT. Meninggal itu, kegeret 6 meter. Padahal ini ditabrak hari Ahad, Kemisnya itu mau nikah nih anak nih. Subhanallah, Kemisnya mau nikah, sudah disiapkan undangannya. Kebetulan anak dari jamaah saya yang aktif di salah satu masjid. Jadi peluang kita berakhir itu enggak ada urusan tua atau muda. Tetapi secara statistik memang kalau kita lihat 1 tahun belakangan, yo sing oke sing mati yo di atas kita. Ini Bang nggih. Walaupun enggak urut-urutan, tapi ya biasanya yang di atas 60 lebih duluan. Walaupun sekali lagi kita di 23 tahun sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Fudail, engkau berbuat baik di sisa umur, maka Allah ampuni apa yang lalu dan apa yang akan datang. Yang akan datang jelas dia berbuat baik kok. Tapi yang lalu pun kena imbas baiknya, yaitu Allah ampuni. Ini kalau jangan lihat ya, kesesuaian dengan hadis dari Abu Dzar Al-Ghifari. Ini semisal dengan kalimat ya Fudail ini sama persis. Ini kok man ahsana fima baqi, kata Rasulullah, siapapun yang baik di sisa umur, ghufira lahu ma madza, maka dia diampuni terhadap apa yang sudah lalu. Bayangin Bapak Ibu semuanya. Sayangnya kita itu tidak tahu kapan datang akhir kita. Maka dari hadis ini kita tahu kita harus selalu menganggap hari ini adalah hari terakhir kita. Iya Bapak Ibu. Kecuali jangan diberitahu, jangan satu tahun 2030 masih santai jangan. Soalnya kita nggak diberitahu, sehingga kita harus selalu menjadikan ini adalah hari terakhir kita. Yang jikalau kita baik di akhir itu, kata Rasulullah, diampuni apa yang lalu. Sebaliknya, barang siapa yang buruk di akhirnya, maka Allah akan siksa dia terhadap apa yang lalu dan apa yang datang. Subhanallah Bapak Ibu semuanya. Maka kita mengkoreksi diri kita apa yang sudah lalu. Kita ini masih Al-Muharram ya. Masih awal tahun kan ini. Kita lewat masa seperti apa, kita siapkan ke depan kayak mana. Mudah-mudahan kita semua termasuk yang diberi hidayah oleh Allah dalam bentuk hidayah taufik, sehingga kita dimudahkan melangkahkan kaki kita di dalam seluruh kebaikan. Bapak Ibu semuanya, kita itu semakin tua harusnya semakin banyak porsi untuk belajar. Kita ingat di Rasulullah bersabda, man amila amalan
laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapapun yang beramal dengan amalan yang enggak bersesuaian, enggak dicontohkan Rasulullah, fahuwa raddun, capek, enggak diterima Bapak Ibu semuanya. Untuk tahu dan bersesuaian, ya banyak duduk di majelis. Hari ini kalau enggak dulu saya melihat tadi ada Pak Rintok. Pak Rintok itu tetangga saya Bapak Ibu. Jauh dari tempat saya di Bangun Jiwa sana. Sampai ke sini loh. Dalam rangka untuk ngaji, beliau pensiunan dari Depper Depiu Pak. Mana Pak Rintok? Belakang, Masya Allah. Beliau itu Masya Allah mengisi waktu pensiunnya dengan aktivitas sedemikian. Jauh loh dari tempat saya loh Bapak Ibu. Dari Bangun Jiwa masuk ke barat, Tugu Gentong, sampai ke sini loh Bapak Ibu, dalam rangka untuk ngaji. Dan sejauh yang saya tahu beliau itu hadir ke kajian saya itu seminggu bisa 4-5 kali, Masya Allah. Masya Allah. Dia mengisi waktu pensiun dengan cara yang baik. Ini keberkahan insya Allah. Nah Bapak Ibu semuanya, terlebih Bapak Ibu semuanya, kalau jangan lihat di dalam Quran surah Al-Ahqaf ayat ke-15, di situ ada tersebut umur. Ketika kita sampai di umur 40, kita mengucapkan apa? Robbi ausidni an ashkura. Kita disuruh menjadi orang yang bisa bersyukur kepada Allah. Jadi menurut Al-Quran 40 itu udah tua Bapak Ibu. Makanya dengan lihat, kalau kita lihat sejarah Ahlul Madinah, sebagian masih sampai hari ini, mereka sudah meletakkan seluruh urusan bisnis dan dunianya ketika umur 40. Mereka hibahkan ke anak-anaknya, bisnisnya yang jalan anaknya. Adapun orang tuanya sudah menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Di Indonesia 40 lagi moncer-moncernya. Politikus lagi jadi pejabat, subhanallah. Ahlul Madinah 40 tahun itu sudah meletakkan urusan dunianya, siap-siap balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kadang-kadang membuat perusahaan justru pas lagi naik-naiknya di usia 40. Ada seorang jamaah yang punya toko camilan sukses, camilannya. Bukan camilan sukses yang ini, tapi dia sukses juga besar. Beliau kemarin cerita ke saya, Ustadz, saya kemarin ikut kajian tentang mawaris. Kebetulan 2 anak saya perempuan. Ternyata Ustadz, kalau 2 anak saya perempuan ternyata nanti baginya banyak ke saudara ya Ustadz. Bagaimana supaya ke anak-anak saya? Maka ikutilah kemudian prosesnya, yaitu proses hibah. Karena dia sudah bantuin saudaranya, dia kuliahin adik-adiknya 5 orang. Sehingga dia pengen sisa harta untuk anaknya yang perempuan 2 ini. Maka sejak itu dihibahkan seluruhnya, usahanya dihibahnya, dia total hanya ngaji tok. Dia hanya mengambil sebagian dari apa yang dilakukan oleh anaknya semua sekarang. Tapi bisnisnya berangkat dari bisnis beliau. Masya Allah. Jadi inilah perilaku yang dapat hidayah dari Allah SWT. Sementara begitu banyak orang di masa tuanya justru sibuk dengan urusan dunianya, bahkan keliru pilih teman. Biasanya karena berangkatnya karena keliru pilih teman. Allah berfirman di dalam Quran surah An-Nisa 69. Wahasuna ulaika rafiqa. Mereka itulah sebaik-baik teman. Siapa mereka? Minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin. Jadi kalau sudah tua itu pastikan punya teman yang soleh. Aneh orang jadi ngajak tulan, boy. Ini masalah besar. Kita mau menuju kemana? Nah, Bapak Ibu semuanya, lantas apa yang harus kita siapkan tuh untuk berangkat ke situasi itu tadi? Saat dimana kita akan berhadapan dengan Allah. Jenengan bayangkan, jenengan akan datang pada masa itu. Mungkin nggak lama lagi jenengan kalau di dunia ini, nggak akan 50 tahun lagi kan. Jenengan akan ada masa fase-fase itu segera dilewati oleh jenengan. Maka para ulama menyebut beberapa kiat yang bisa kita lakukan. Yang pertama, Bapak Ibu semuanya, selalu perbaiki niat setiap waktu. Jenengan pastikan kualitas hati, niatnya betul-betul karena Allah dalam seluruh aktivitas kita. Duduk kita hari ini, jenengan nanti kondur sama cucu mungkin, pastikan saya cari ridhomu ya Allah. Kata Rasulullah, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Bayangin, orang itu hanya akan dapat manawa, apa yang dia niatkan itu.
Jangan masih ingat gitu dulu, saya pernah ceritakan di sini. Man ata firasahu, barang siapa datang ke tempat tidurnya, wa huwa yanwi yusolli minal lail, sementara dia pergi ke tempat tidur dalam rangka di hati mengatakan saya tidur supaya saya bisa bangun sholat malam. Niatnya, manawanya, niatnya. Dengan dalam rangka istirahat ben saya bisa bangun nanti sholat malam. Bahulabahu naumu hatta yusbihu. Ternyata orang ini ngorok sampai pagi. Ratangi wengi Bapak Ibu. Nggih. Kata Rasulullah, kutibalahu, dicatatkan bagi dia manawa, apa yang diniatkan. Dan nanti dicatat amalnya, dia dapat pahala sholat malam. Padahal dia ngorok. Ditanyakan ke Rasulullah, ya Rasulullah, lantas ngoroknya, lantas tidurnya itu apa? Sodakotan mi robbihi, itu adalah sodakoh dari Allah untuk orang ini. Mungkin dibangun kayak kesel pol, kasihan. Bayangkan, disebabkan karena niat yang betul, tidurnya dia berpahala sholat malam. Makanya sekali lagi, selalu perbaiki niat. Ruba amalin sohir, begitu banyak amal-amal kecil menjadi besar disebabkan niat. Sebaliknya banyak amalan yang terlihat besar menjadi kecil karena niat. Seseorang datang ke saya, Ustaz, pembangunan masjid sudah selesai. Saya pengen kasih nama masjid ini dengan nama salah satu keluarga kami. Saya katakan jangan Pak. Eman. Orang mati-matian untuk menutup amalnya, ini jenengan buka lebar-lebar. Saya bayangkan, jenengan namanya Pak Margono misalnya. Jenengan bikin masjid dinamai Masjid Margono. Susah untuk mendapatkan ikhlas Bapak Ibu. Susah. Kita tahu zaman dulu orang rela keluarkan seluruh hartanya demi untuk menutup amalnya. Hari ini kita tampilkan yang seperti ini, mungkin masjidnya besar, puluhan miliar habis. Di sisi Allah bisa jadi nggak ada artinya apa-apa. Sementara kita tahu ada orang yang dengan 1 dinar bisa mengalahkan yang ribuan dinar. Kenapa? Karena dia betul-betul ikhlas karena Allah. Dia punya 2 dinar, dia sedekahkan 1 dinar, separuh hartanya dia keluarkan. Bayangin Bapak Ibu semuanya. Maka persoalan nilai dari sedekah itu prosentase, bukan persoalan besarnya Bapak Ibu. Betapa tidak adilnya Allah kalau berdasarkan besarnya. Sing miskin kasihan. Ada orang punya uang 100.000 disedekahkan 50.000, itu besar. 50% dari hartanya. Ada orang punya 100 miliar, sedekah 1 miliar, itu cuma 1%. 10% atau 1%? 1% dalam 100 miliar. Makanya Bapak Ibu jangan berputus asa. Pokoknya kita berbuat. Maka sekali lagi, pertama untuk dapat jawaban baik di sana, pastikan jenengan niatnya benar supaya akhir masa kehidupan kita berakhir dengan husnul khotimah. Ini upaya terbesar jenengan mendapatkan husnul khotimah adalah selalu koreksi niat kita setiap waktu Bapak Ibu semuanya. Orang ibadah itu bisa jadi karena Allah atau karena selain Allah. Cirinya kata Imam Ali radhiyallahu anhu, seseorang yang ibadahnya bukan karena Allah, dia semangat ketika ramai. Dia nggak semangat ketika sendirian. Dia menjadi ditambah ibadahnya ketika ada yang memuji. Dia berkurang ibadahnya karena ada yang mencela. Subhanallah, Ibu, jangan koreksi diri. Ini untuk mengkoreksi diri kita masing-masing, bukan untuk menghukumi orang lain. Cuma jangan tanyakan pada diri sendiri, apakah saya termasuk orang yang semangatnya ketika rame-rame, kelihatan khusyuk, nek berjamaah, nek sholat malam, rampung. Harusnya bagaimana? Sholat malam dengan berdiri lama, lebih lama dari ketika berjamaah, lebih panjang, lebih khusyuk, sujudnya lama, nangis di dalam sujud. Ya bayangin Bapak Ibu, jenengan itu akan ditanya nanti sendiri-sendiri. Bagaimana mungkin kita sujud nggak nangis, sementara jenengan tahu akan ada masa jenengan ditanya satu-satu terhadap apa seluruh yang kita buat hari ini. Kebayang nggak Bapak Ibu? Sampai kita sujud nggak nangis, juga kebangetan. Makanya Imam Ahmad sampai mengatakan, Imam Ahmad
Seandainya engkau tidak bisa menangis, pura-puralah menangis. Sampai begitu. Sampai pada akhirnya engkau betul-betul bisa menangis betulan ketika engkau yunaji robbahu, ketika engkau bermunajah kepada Rabbmu, khususnya ketika waktu sujud. Aqrabu miyaqul abdi mi rabbihi bahwa sajid fa aksirud doa, kata Rasulullah. Sesungguhnya waktu terdekat seorang hamba dengan Rabbnya adalah ketika sujud. Fa aksirud doa, banyaklah berdoa waktu itu. Maka sekali lagi, yang pertama, perbaiki niat Bapak Ibu. Ini sebuah persoalan yang panjang sebenarnya nih, masalah niat ini. Saya mengajarkan bab niat itu 5 kali pertemuan. Khusus bab niat, karena rinciannya panjang. Orang berhaji, niatnya betul. Pulang haji, masih betul. Kemudian tiba-tiba dia pengumuman. Saya ini loh sudah haji 5 kali, bla 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 bla. Bagaimana nasib orang ini? Itu juga dibahas dalam bab niat. Karena niat itu bisa ikhlas di awal, ikhlas di tengah, tidak ikhlas di akhir. Ikhlas di awal, di tengah tidak ikhlas di akhir. Bagaimana nasibnya? Ini ada rinciannya Bapak Ibu semuanya. Intinya pokoknya jaga niat sebaik mungkin. Betul-betul mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Ini yang akan dibuka oleh Allah dengan nanti meninggal dunia. Jadi orang akan baik ketika meninggal, ketika niat sepanjang hidupnya itu dalam kondisi mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jangan tunda kebaikan. Bapak Ibu semuanya. Ketika ada kerentek jenengan lihat seseorang keteke susah, pengen nolong dia, langsung lakukan. Itu artinya Allah sedang kasih hidayah kepada panjenengan. Jenengan di jalan melihat orang susah, jenengan mau kasih uang 10.000 misalnya, langsung kasih saja. Atau jenengan tiba-tiba pengen telepon ke saudara yang di Jakarta, langsung. Bagaimana mungkin orang muslim dengan saudaranya telung sasi pisan lebih telepon itu beribu. Ada beberapa jamaah yang saudaranya ada di Kalimantan dan sebagainya gitu. Begitu kerentek pengen telepon, tanya kabar. Karena begitu jenengan nanti tunda, setan masuk. Jenengan akan dibuat tidak lagi telepon ke dia. Lantas kapan silaturahim jenengan? Makanya segera begitu jenengan ada kerentek ingin berbuat baik langsung. Masya Allah, ini dalilnya banyak banget sebenarnya ini. Tentang bagaimana Rasulullah menyebutkan tidak tergesa-gesa dalam sebuah urusan itu baik kecuali untuk urusan akhiratmu. Sebenarnya malih, boten gerusa-gerusu ketika berbuat itu baik Bapak Ibu, kecuali untuk urusan akhirat. Kalau akhirat harus gerusa-gerusu. Kemudian yang berikutnya, jangan meremehkan hal yang kecil. Jadi motivasi buat panjenengan yang kebetulan mungkin sehatnya orang maksimal, duitnya orang maksimal, kecil modal jenengan. Ketahuilah, bisa jadi yang kecil itu yang menyelamatkan jenengan. Rasulullah menyampaikan, cegahlah dirimu dengan api neraka, walau bisiki minat tamroh, walaupun hanya dengan separuh kurma. Katakanlah jenengan miskin banget, cuma punya uang 10.000. Bahkan dengan 10.000 pun jenengan keluarkan 5.000, bisa jadi yang 5.000 itu membuat jenengan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersabda, la tahqironna minal ma'rufi syai'an. Kata Rasulullah, jangan sekali-kali kau remehkan sesuatu yang kecil. Allah bekalkan kepada kita masing-masing dengan porsinya. Sebagian kaya raya, sebagian sehat banget, sebagian tidak. Maka dengan modal sekecil apapun, pastikan potensi itu untuk cari surganya Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, walau antalqo ahoka biwajhin talikin, walaupun jenengan mungkin nggak punya apa-apa, keluar dari rumah, kemudian jenengan pasang wajah enak di tengah panjenengan, senyum. Namun medal tok senyum mboten modal to niku. Ini dasane wonge galak yo angel kon senyum. Kata Rasulullah, walaupun jenengan hanya keluar dari rumah, pasang wajah baik ke tengah panjenengan, bisa jadi itu adalah cara Allah ajak jenengan ke surganya. Maka bicara tentang amal sedekah akhirat, bicara hal-hal kayak gini Bapak Ibu. Ini salah satu bab di sana. Karena saya di sini jarang-jarang ya, jadi nggak urut. Ini sebenarnya kan kitabnya urut, tapi saya ambil poin-poinnya supaya segera dapat jenengan manfaatkan. Kata Rasulullah, tabasumuka fi wajhi ahiki laqasodaqoh. Sesungguhnya wajah jenengan senyum, wajah baik panjenengan ke saudara panjenengan, sedekah.
Apa sulitnya? Coba kita senyum ke tetangga kita. Apa sulitnya kita senyum ke musuh kita? Kata Rasulullah, wa khairuhuma alladzi yabda'u bi salam. Kalau bertengkar di antara keduanya, yang paling baik menurut Rasulullah adalah yang duluan kasih salam. Dia ingin salah kok, dia ingin salah. Orang urusan, yang baik adalah yang memulai. Kita ingin jadi yang terbaik, Bapak Ibu. Walaupun dia nyalai kita, dia nyebelibat kita, ya udah kita salam aja ke dia. Apa salahnya? Apa problemnya, Bapak Ibu semuanya? Bukankah kita ingin bersesuaian dengan Nabi Muhammad SAW? Rasul bersabda, wa khairuhuma, di antara keduanya itu yang baik alladzi yabda'u bisalam, yang duluan kasih salam. Ini kadang-kadang kalau kita merasa saya lebih tua kok, saya lebih hebat kok, pendidikan saya lebih tinggi kok, ngapain saya minta salam dulu sama dia? Subhanallah, kita siapa dibandingkan Rasulullah SAW? Rasulullah menyebutkan yang terbaik yang duluan kasih salam. Kemudian yang ketiga, jebaklah diri ini dalam kegiatan yang positif, Bapak Ibu. Seperti Pak Rintok itu, setelah pensiun, saya kebetulan sempat diundang juga ke perkumpulannya beliau di depan CEC kemarin. Masya Allah, orang-orang yang dulu berkecimpung di dunia keuangan. Jebaklah diri ini di dalam kegiatan yang positif. Memang kita harus maksa, Bapak Ibu. Saya sering katakan, kalau orang sudah pensiun cuma diam saja di rumah, yakin cepat itu, cepat dipanggil. Tapi kalau dia punya aktivitas, ngurusi pengajian, ngurusi kegiatan sosial, yakin jenengan punya potensi lebih panjang waktunya. Dan ini bukti nyata. Pengurus-pengurus pengajian di tempat-tempat yang saya datang rata-rata ibu-ibu udah sepuh-sepuh. Mereka masih sehat beraktivitas karena memang Bapak Ibu semuanya, kegiatan positif itu memang kita harus nyebur ke dalamnya. Kalau enggak, ketahuilah, ada asar dari sahabat, al-waktu kasyif, waktu itu seperti pedang. Kalau kau enggak gunakan pedang itu dengan baik, kau akan ditebas oleh pedang itu. Benar enggak itu? Benar, Bapak Ibu. Jenengan kalau waktunya enggak positif, jenengan akan melihat nyekrol, nonton. Wah, karu-karu niku. Sehari-hari waktu berlalu, tambah hafalan Quran tidak, tambah hafalan hadis tidak, berbuat sosial tidak, subhanallah, ujuk-ujuk mati. Bayangin Bapak Ibu, maka jika lo jenengan punya waktu yang Rasulullah sebutkan bahwa di antara hal yang menjebak manusia adalah waktu longgar dan kesehatan. Nikmatani mahbunun, dua nikmat yang selalu saja menjebak kita, as-sihat wal faroh, yaitu sehat dan waktu luang. Begitu jangan punya waktu luang lah, pengen tulan sana tulan sini loh, entek. Subhanallah. Sementara kita sudah semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, ini simpel-simpel nggih. Waktunya sudah jam 6. Pelitlah terhadap waktu, ini penting Bapak Ibu. Jangan harus pelit terhadap waktu. Maksudnya bagaimana? Waktu itu mahal, Bapak Ibu. Waktu itu mahal. Sering saya sampaikan, di antara yang disampaikan penduduk kubur adalah ingin balik ke dunia agar bisa beramal soleh yang dulu ditinggal. Dulu bagi dia ada sekarang buat kita. Kita nggak perlu mengatakan kepada Allah, ya Allah kembalikan saya ke dunia. Kita di dunia sekarang. Maka pastikan modal waktu ini jangan pelit betul. Jangan sampai lewat waktu kok jangan gunakan hanya untuk duduk nggak bermanfaat. Eman Bapak Ibu semuanya. Saya yang belajar setiap hari Bapak Ibu itu merasa waktu itu kurang, betul-betul kurang. Sampai kalau saya belajar itu saya ditarik sama istri saya suruh tidur. Ya sudah istirahat. Suk meneh sinaune begitu itu. Nggih. Karena merasa begitu banyak. Bayangin Bapak Ibu contoh ya. Saya kemarin sempat melihat ceramahnya Ustaz Aris yang di sini. Saya dulu berguru sama beliau beberapa kitab. Beliau menyampaikan tentang Hamka. Ketika menyampaikan tafsir Yasin. Bayangin Bapak Ibu, saya termasuk yang mempelajari tafsirnya beliau dan memang sangat mudah dipahami dan mudah bersesuaian dengan budaya Indonesia. Makanya saya juga menyarankan kepada panjenengan semua bacalah tafsir Hamka. Karena lebih pas rasanya lebih pas karena beliau tahu tentang budaya Indonesia. Maka banyaklah
Setiap kali jenengan baca ayat, pastikan jangan lewat tuh tafsir hamka. Walaupun jenengan baca tafsir besar, tafsir Ibnu Katsir, tafsir As-Sadi dan sebagainya, tapi tafsir hamka jenengan buka. Karena itu akan membuat hasanah kita semakin banyak, insya Allah. Nah, itu semua kan butuh waktu Bapak Ibu. Kalau jenengan nggak pelit terhadap waktu untuk hal yang buruk, subhanallah, kita akan kehilangan banyak sekali waktu. Dan kalau jenengan lihat di dalam Quran surah Al-Furqan misalnya ayat 72 dan seterusnya, di antara ciri khas orang mukmin memang nggak menyia-nyiakan waktu. Jikalau dia lewat ke sebuah tempat yang lagu, yang hanya main-main, dia pun menjaga kehormatan dirinya dan dia pergi ke tempat lain yang lebih bermanfaat. Bahkan di dalam Quran surah Al-Furqan dikatakan, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un walladzina hum anil lagwi mu'ridun. Jelas ya, sholatnya khusyuk dan dia nggak mau sia-sia walaupun hanya sesaat. Demi Allah Bapak Ibu, kalau jenengan sudah berinteraksi dengan Al-Quran, yakin jenengan akan merasakan bahwa waktu itu mahalnya luar biasa. Aktif dikir bagi dikir petang Bapak Ibu nggih? Aktif nggih? Dikir bagi dikir petang aktif. Aktif mboten? Bayangin kalau jenengan baca dikir bagi dikir petang niku lak jenengan pahami maknanya, yakin seharian jenengan pasti akan eman-eman untuk menyanyiakan waktu. Nggih? Jangan lupa dikir pagi dikir petang ya, jangan lupa. Di antara yang selalu saya sampaikan di banyak masjid adalah persoalan dikir pagi dan dikir petang ini, karena manfaatnya sangat besar untuk kita semua. Yang berikutnya, pastikan hak orang lain sudah kita tunaikan. Ini bekal jenengan pulang. Oke? Kita nggak mau jadi orang yang bangkrut Bapak Ibu semuanya. Ustaz, datang ketika saya sampaikan ini, ada orang datang ke saya, Ustaz, saya tuh punya hutang Ustaz. Sekarang saya bangkrut, gak bisa mengembalikan hutang saya. Bagaimana saya Ustaz? Apakah saya masih pantas ngaji? Apakah penting buat saya ngaji? Toh nanti pada akhirnya saya akan ditagih di sana. Bayangin Bapak Ibu. Nangis orang ini setiap ngaji. Dia usaha Bapak Ibu, bangkrut. Dia punya hutang miliaran. Sekarang gak lagi produktif. Dia selalu di dalam ketakutan karena ada hak orang lain yang dia ambil, sementara dia tidak bisa mengembalikan. Ini jawabannya agak-agak rahasia ya Bapak Ibu. Saya kasih beberapa ayat di dalam Al-Quran terkait posisi dia. Insya Allah nanti lain waktu kita bahas tentang hal seperti itu nih. Karena ini di antara yang paling bahaya kita bawa pulang adalah kita mesti punya tanggungan dengan orang lain. Suami akan dimintai pertanggungjawaban oleh istrinya. Jenengan coba jadi suami, pernah nggak jenengan sempatkan waktu 1 jam hari ini, saya mau ngobrol, berikan hak pada istri saya mau kasih waktu untuk dia. Sebagian orang kadang-kadang untuk orang lain, ya, untuk istrinya ngomong setengah jam aja nggak mau. Saya punya jamaah, punya toko, apa namanya itu, soto Pak Tono, di daerah Cokromedok, terkenal itu, jamaah aktif. Dia cerita ke saya, Ustadz, saya tahu Ustadz, mana orang-orang yang pacaran, mana-mana orang yang suami istri betulan. Kalau pacaran nih orang sudah umur 40-an selingkuh, ngomongnya asik gitu, wah koyo tenanan banget, tulang-tulangan, lah kata sebenarnya kadang-kadang itu sama istrinya paling dimintai, Pak aku pengen ngobrol, ngopo kek cepet rampung cepet. Subhanallah, ini hak istri untuk kita Bapak Ibu semuanya. Dari kita akan dimintai tanggung jawab kita, orang tua, anak kita. Sudahkah hari ini kita bertanya ke anak kita? Hak anak kita ditanyain, piye sinaumu hari ini? Sudahkah kita menyempatkan waktu untuk ngajari? Saya benar orang matematik dulu nih, sempat belajar matematik, banyak orang teknik. Saya kalau memberikan pelajaran ke anak, bis matematika tanya ayah, kasih waktu sini. Masalah macam-macam soal matematika. Saya jawab satu-satu. Karena apa? Itu hak dia, Bapak Ibu semuanya. Hak tetangga, jenengan pikirin, pastikan jenengan pulang ke akhirat jangan dalam kondisi jenengan masih punya problematika dengan tetangga, masalah besar Bapak Ibu semuanya. Maka sekali lagi persoalan tamasya ke negeri akhirat sebenarnya bentukannya sekarang, kita rancangnya sekarang, kita baiknya sekarang, di sana tinggal panen Bapak Ibu semuanya. Nah Bapak Ibu semuanya, ini yang disampaikan pagi ini, ada sekitar 6 tips yang mudah-mudahan bisa diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita mohon kepada Allah mudah-mudahan termasuk orang yang sisa umur betul-betul kebaikan. Kata Rasulullah, wal hayata ziyadatan li fi kulli hari. Ya Allah, jikalau saya masih diberi waktu 5 menit, 10 menit, 1 bulan, 2 bulan,
jadikan adalah tambahan kebaikan. Demikian Bapak Ibu semuanya, kita bermohon kepada Allah mudah-mudahan yang sakit diangkat sakitnya, yang susah diangkat susahnya, dan mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah di sisa umur. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah usai kajian pada pagi hari ini. Kami ucapkan terima kasih banyak, syukran jazakallahu khairan katsira kepada Ustadz Wahid Suranto yang telah membersamai kita semua pada kajian SCM pagi hari ini. Dan juga kami ucapkan terima kasih banyak, syukran jazakumullahu khairan katsira kepada seluruh jamaah yang telah hadir meramaikan kajian pada pagi hari ini. Marilah kita tutup kajian pada pagi hari ini dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadza minna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.